kultivator Dederon. Salam kultivasi. Kali ini kita akan membawa alur cerita. Kita langsung saja menuju ke videonya. Melanjutkan alur manhwa kelahiran kembali. Pada scene sebelumnya, Kapten Lee menjelaskan bahwa ada sekelompok preman yang bersembunyi di area Binyu Mountain Villa di luar kota. Mereka tidak ragu menyakiti orang demi bertahan hidup dan memperingatkan Jiang Xiaoyong agar waspada jika bertemu penyintas lain. Saat itu, tiba-tiba, "Paman Lee, hati-hati!" teriak Xin Xuan seketika. Dari belakang Kapten Lee terdengar zombie yang menyerang. Lalu dengan cepat Kapten Lee menembak kepala zombie itu. Tembakan itu menarik perhatian zombie lainnya. Dengan situasi itu Kapten Lee mencoba menenangkan diri. Melihat bus yang terparkir, Kapten Lee menyarankan mereka berlari menuju bis itu. Di sini Jiang Xiaoyong tersenyum. Ia bergumam, "Lari sembarangan bisa menarik banyak zombie. Tapi bus itu merupakan tempat tertutup. Bagus untuk pertahanan, namun masalahnya kalau jatuh tak ada tempat mundur. Keputusan darurat ini nilainya 70. Jiang Xiaoyong berada paling belakang ketika yang lainnya sudah berada di dalam bus. Setelah mereka semua masuk ke dalam bus, Kapten Lee segera menutup pintu bus itu. Ia berkata, "Periksa setiap kursi, siapa tahu ada Ravenger bersembunyi." Melalui jendela kaca bus, Xin Xuan melihat para zombie di luar. Ia berkata, "Mereka semua belum menyerah. Mereka masih berkumpul di sini." "Sial, apa kita lari terlalu lambat?" ucap Kapten Lee. Sementara itu, semua zombie mulai menerobos pintu bus. Kapten Lee menahan pintu bus itu sekuat tenaga. Namun ia kewalahan karena salah satu zombie mendorong pintu bus. Namun Jiang Xiaoyong mendorong pintu bus itu hanya dengan satu tangan. Melihat itu, Kapten Lee terkejut karena melihat kekuatan Jiang Xiaoyong. Namun sebelum sempat mengatakan apa-apa, Jiang Xiaoyong berkata kepada Kapten Lee agar memanggil yang lain dan memecahkan jendela untuk melawan balik. Dengan segera, Kapten Lee mengajak yang lainnya memecahkan jendela bus. Setelah jendela bus pecah, segera Pak Song menggunakan tongkat besi untuk menghajar para zombie. Karena senjata yang mereka gunakan kurang efisien, hanya Kapten Lee saja yang memiliki pistol. Kapten Lee berkata, "Dengan banyaknya Revenger, peluru ini tidak akan cukup." Namun Kapten Lee mendengar suara Jiang Xiaoyong. Ia berkata, "Pakai ini." Kapten Lee segera menoleh ke arah Jiang Xiaoyong yang memegang crossbow. Ia bertanya dari mana Jiang Xiaoyong mendapatkannya. Sambil melemparkan crossbow itu kepada Kapten Lee, Jiang Xiaoyong hanya mengatakan bahwa ia mengambilnya secara sembarangan. Tanpa berpikir panjang, Kapten Lee segera memakai crossbow itu untuk membantai para zombie. Singkat cerita, setelah membantai para zombie, mereka keluar dari bus dan melanjutkan perjalanan. Mengingat mereka lolos 2 kali dari cengkeraman para zombie, Xin Xuan berkata, "Kita telah selamat 2 kali dari bahaya. Ini bukan kebetulan. Kita adalah orang terpilih di hari kiamat ini." Mendengar itu, Jiang Xiaoyong mengatakan agar tetap waspada dan jangan lakukan hal ceroboh lagi. Scene kemudian berganti di dalam benteng Jiang Xiaoyong pada malam harinya. Paman Sembo mendoakan agar urusan Jiang Xiaoyong lancar. Yiming kemudian mengajukan diri untuk berjaga malam itu. Paman Sembo menyetujui Yiming untuk berjaga dan menyuruh yang lainnya untuk istirahat, seraya mengingatkan Yiming untuk segera membangunkan semuanya jika terjadi sesuatu. Waktu kemudian telah berlalu. Setelah malam mulai larut, terlihat Yiming sedang berjaga dan yakin bahwa semua orang sudah mulai tertidur. Yiming mulai menjalankan aksinya sebelum Jiang Xiaoyong kembali. Yiming memasuki kamar Paman Sembo yang sedang tertidur pulas, dan di sampingnya terdapat kunci gudang senjata. Dengan mengendap-endap, Yiming masuk ke dalam kamar Paman Sembo untuk mengambil kunci itu. Saat Yiming mengambil kunci itu, Paman Sembo tiba-tiba terbangun.
"Apa yang kamu lakukan?" teriak Paman Sengbo terkejut. Menyadari dirinya telah ketahuan, Yiming memukul wajah Paman Sengbo. Lalu dengan segera berlari, Yiming mengambil kunci gudang persenjataan itu. Paman Sengbo berteriak, "Yiming, segera kembalikan kunci itu." Teriakan itu membuat yang lainnya terbangun. San San bertanya, "Ada apa ini?" Sambil meringis kesakitan memegang wajahnya, Paman Sengbo berkata, "Yiming telah mengambil kunci ruang senjata. Cepat, hentikan dia." Mendengar itu, mereka segera mengejar Yiming sambil menyuruhnya berhenti. Namun Yiming terus berlari dan menghalangi mereka dengan menjatuhkan kursi dan meja. Kemudian Yiming berbelok memasuki ruang isolasi di mana Cheng Chong yang telah bermutasi dirawat. Yiming berniat melepaskan Cheng Chong untuk mempersulit situasi Shang-Chi dan yang lainnya. Namun ketika Yiming baru saja ingin melepaskan ikatan Cheng Chong berontak dan melepaskan diri. Hal itu membuat Yiming terkejut dan bertanya-tanya, mengapa ikatan di tangannya longgar? Kemarin masih terikat rapi. Namun Yiming merasa jika seperti itu dia tidak perlu repot-repot untuk melepasnya. Shang-Chi dan yang lainnya segera menyusul. Mereka berhenti ketika melihat Yiming telah melepas Cheng Chong dari ruang perawatan. Shang-Chi berkata, "Sial, apa dia mau kita semua mati?" Di sana Cheng Chong telah berdiri tegak. Paman Sengbo menyarankan agar mereka terlebih dahulu harus mengamankan Cheng Chong kembali ke ruang perawatan dan melakukan seperti yang telah diajarkan oleh Jiang Xiaoyong sebelumnya dan berhati-hati agar tidak tergigit. Lalu dengan kekompakan mereka tanpa mengalami kesulitan, mereka telah berhasil memasukkan Cheng Chong kembali ke ruang perawatan dan segera menutup pintunya. Mereka semua merasa tidak terlalu sulit untuk mengatasi Cheng Chong. Paman Sengbo segera teralihkan pada Yiming. Ia berkata, "Sial, bocah itu pasti sudah mendapatkan senjatanya." Mendengar itu, Yiming muncul dari balik tembok dan berkata, "Siapa yang kau sebut bocah?" ucap Yiming sambil memegang senjata di tangannya. Di sini Yiming berkata, "Sial, di mana Jiang Xiaoyong menyembunyikan senjatanya? Yang aku temukan cuma ini, tapi itu sudah cukup untuk menghadapi kalian. Setelah membereskan kalian, aku akan cari dengan santai." Sambil menyodongkan senjata, Yiming memerintahkan mereka agar masuk di ruang perawatan itu di mana Cheng Chong berada. "Yiming, apa yang kau lakukan? Jiang Xiaoyong sudah menyelamatkan nyawa kita," ucap Shang-Chi. Namun Yiming berkata bahwa budi besar adalah beban besar. Dia menyelamatkan nyawa kita, dan sekarang mungkin kita akan menjadi budaknya seumur hidup. Paman Sengbo berkata, "Ada saja orang yang lahir yang tidak tahu berterima kasih, seperti serigala yang tidak bisa dijinakkan." "Liu Yiming, jangan lakukan ini," ucap si kacamata. "Diam dan lakukan apa yang aku minta," ucap si Yiming dengan ketus sambil memaksa mereka masuk ke ruang perawatan. Namun dari dalam ruang perawatan, Cheng Chong telah mengawasi Yiming melalui kaca jendela. Hal itu membuat Cheng Chong bereaksi. Scene berganti di tengah kota di Taman Rongxiang. Terlihat Jiang Xiaoyong, Kapten Li dan Pak Song. Kapten Li berkata pada Jiang Xiaoyong, "Di depan ada persimpangan lagi dan kamu akan sampai di Jinyu Mansion." Kapten Li juga memperingatkan Jiang Xiaoyong agar berhati-hati karena tata letak perumahan itu rumit, jadi mudah bagi zombie untuk bersembunyi. "Setelah kamu bertemu orang-orangmu, kembali ke Taman Rongxiang, temui kami di gedung 8. Lewat pintu samping, jangan lewat pintu utama." Dengan semua penjelasan Kapten Li, Jiang Xiaoyong mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan mereka. Kapten Li dan Pak Song berbincang sejenak mengenai Jiang Xiaoyong, bahwa mereka sudah memperingatkan Jiang Xiaoyong sebaik mungkin. Sementara itu di rumah Sang Seng He, Yang Tao berkata, listrik padam, sinyal ponsel juga tidak ada. Entah bagaimana Sang Seng He dengan tugasnya." Mereka kemudian bercakap-cakap mengenai Sang Seng He dan mengira bahwa kemungkinan Sang Seng He telah mati. Mereka lalu merencanakan kembali untuk memaksa istri Sang Seng He. Namun salah seorang dari mereka melihat keluar jendela, di mana zombie yang tadinya banyak berkeliaran di luar.
kini tiba-tiba telah tergeletak mati. Orang itu kemudian keluar memeriksa. Saat berjalan keluar dari pintu, tiba-tiba sesuatu melesat ke arahnya dan memenggal kepala orang itu. Sementara itu, Yang Tao dan yang lainnya telah memasuki kamar di mana istri dan anak Sang Seng He berada. Mereka menarik anak Sang Seng He kemudian menghempaskannya ke lantai. Lalu mereka menampar wajah istri Sang Seng He. Di sini anak Sang Seng He berkata, "Aku akan melawan kalian habis-habisan." Namun anak itu dilempar keluar kamar. "Dasar orang jahat, ayahku tidak akan memaafkan kalian," ucap anak itu penuh dengan kemarahan. Tiba-tiba di pintu luar didobrak oleh tubuh tanpa kepala, membuat anak itu terkejut. Dari pintu yang terbuka itu, seseorang memanggilnya. "Nak." Anak itu bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu adalah MC kita, Jiang Xiaoyong. Setelah melangkah memasuki ruangan, Jiang Xiaoyong bertanya pada anak itu, "Apakah kamu anak Sang Seng He?" Dengan gemetar, anak itu menjawab, "Iya." Sementara di dalam kamar, Yang Tao dan temannya menjalankan aksinya memukuli ibu anak itu, memaksanya untuk melayani mereka. Saat itu pintu kamar terbuka. Mereka mengira anak itu yang melakukannya. Mereka menyebut anak itu kuat karena bahkan bisa menendang pintunya sampai terbuka. Salah satu dari mereka memerintahkan agar anak itu segera diusir. Namun, setelah salah satu dari mereka mendekati pintu, sosok tubuh tanpa kepala menimpanya. Dengan keterkejutan orang itu, yang tidak sempat mengatakan apapun. Kemudian tangan Jiang Xiaoyong memegang kepala orang itu dan menghempaskannya ke tembok, membuat orang itu menghembuskan napas terakhirnya. Menyaksikan hal itu, salah satu dari teman Yang Tao bertanya, "Siapa kau?" Namun ia mendapatkan tendangan di wajahnya. Scene berganti ke dalam benteng Jiang Xiaoyong, di mana Yiming menodongkan senjata kepada Paman Sengbo dan yang lainnya. Paman Sengbo menyarankan agar mereka mematuhi perintah Yiming untuk masuk ke ruang perawatan itu, di mana Cheng Chong yang telah menjadi zombie berada. Di sini Yiming mengatakan bahwa jika hari ini tidak menunjukkan sikap tegas, ia tidak akan pernah dihormati. Sambil mengarahkan senjatanya pada Paman Sengbo, Yiming berkata, "Hari ini kau akan mati duluan." Namun tiba-tiba dari ruang perawatan terdengar suara berisik. Kunci pintu terbuka. Dari luar, mereka semua menyaksikan pintu ruang perawatan mulai terbuka dari dalam, dan Cheng Chong keluar dari ruangan itu. Mereka semua terkejut karena Cheng Chong yang sudah bermutasi menjadi zombie dapat membuka pintu yang terkunci. Cheng Chong mendekati Yiming dengan wajah menyeringai yang menyeramkan. Dengan segera, Yiming menodongkan senjata ke arah Cheng Chong sambil berkata, "Sial, zombie memakai kunci untuk membuka kunci. Kita tidak boleh membiarkannya hidup." Yiming menekan pelatuk senjata yang di tangannya, namun macet. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Namun pada saat itu Cheng Chong segera menerkamnya. Kemudian menyeret tubuh Yiming kembali ke dalam ruang perawatan. Melihat itu mereka semua terkejut. Paman Sengbo berkata, "Apa yang terjadi? Bukankah tadi Cheng Chong begitu tenang?" Setelah memasuki ruang perawatan itu, Cheng Chong kembali menutup pintu dan menguncinya. Kemudian melemparkan anak kunci keluar. Dan lagi-lagi membuat mereka keheranan. Kita kembali di rumah Sang Seng He, di mana Jiang Xiaoyong telah mengikat kedua orang itu. Jiang Xiaoyong memanggil anak Sang Seng He, namun ibunya memeluk erat anak itu sambil bertanya pada Jiang Xiaoyong, "Apa yang akan kamu lakukan?" Sekali lagi Jiang Xiaoyong memanggil anak itu. Anak itu menenangkan ibunya dengan berkata, "Tidak apa-apa, Bu." Kemudian anak itu berjalan mendekati Jiang Xiaoyong. Jiang Xiaoyong mengeluarkan pisau. Ia berkata, "Ambil ini." Setelah anak itu memegang pisau, Jiang Xiaoyong memerintahkan agar membunuh mereka. Mendengar itu, Yang Tao dan temannya ketakutan. Mereka memohon untuk dilepaskan. Ibu anak itu juga berkata, dia masih anak kecil. Namun Jiang Xiaoyong mengatakan, "Sekarang tidak lagi. Sekarang kamu satu-satunya pria yang bisa melindungi ibumu. Kumpulkan keberanianmu dan bunuh orang-orang yang menyakitinya." Dengan mengingat perlakuan orang-orang itu terhadap ibunya, dengan segenap keberaniannya, anak itu memegang pisau dengan erat, menghujamkan pisau itu kepada Yang Tao dan temannya hingga mereka terkapar.
Dengan terisak, anak itu tertunduk menangis. Ibunya memanggil namanya Xiao Shua. Xiao Shua menoleh pada Jiang Xiaoyong dan bertanya, "Paman, apa mereka juga yang membunuh ayahku?" Jiang Xiaoyong membenarkan pertanyaan itu. Xiao Shua menjatuhkan pisau yang berlumuran cairan merah dan berlari ke pelukan ibunya sambil menangis. Ibunya mengatakan kepada Jiang Xiaoyong agar membawa Xiao Shua bersamanya. Namun Xiao Shua berkata, "Tidak, Bu, aku akan bersamamu, aku ingin melindungimu. Kalian berdua ikut aku berjanji pada Sang Seng He untuk menjaga kalian," ucap Jiang Xiaoyong. Beberapa saat kemudian mereka telah keluar dari rumah itu. Terlihat anak dan istri Sang Seng He mengikuti Jiang Xiaoyong dengan masing-masing membawa senjata. Xiao Shua memegang pisau dan ibunya memegang golok. Di sini Jiang Xiaoyong juga memegang senapan. Setelah berada di luar rumah, melihat banyak zombie telah mati, ibu Xiao Shua bertanya, "Siapakah yang telah membunuh zombie sebanyak ini?" Jiang Xiaoyong menjawab, "Itu aku." Kemudian Jiang Xiaoyong menghentikan langkah mereka lalu bertanya pada istri Sang Seng He yang sekarang dipanggilnya kakak ipar. Jiang Xiaoyong bertanya lokasi gedung 8 di Taman Rongxiang. Istri Sang Seng He mengatakan bahwa gedung 8 Taman Rongxiang seharusnya berada di arah yang kamu lihat itu. Di depan sebuah gedung telah berdiri beberapa orang yang membawa golok dan pentungan. Beberapa orang dari mereka juga membawa senjata api. Salah satu dari mereka berkata, "Jangan khawatir, kami akan mendistribusikan persediaanmu secara real." Orang itu juga memerintahkan wanita di bawah 40 tahun untuk mengikuti mereka. Itu adalah gedung 8, di mana di dalamnya terdapat Kapten Lee dan orang-orang yang bersamanya. Orang yang memegang crossbow berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menyerah?" Tidak, orang-orang ini tidak akan menepati janjinya. Pada akhirnya hanya Yu Yuran dan Hao Fang yang akan selamat, ucap Kapten Lee yang seketika tersentak mendengar seseorang dari luar berteriak memberi mereka waktu 10 menit. Jika tidak, maka tidak akan ada orang yang akan selamat. Mendengar itu, salah satu wanita yang Kapten Lee sebutkan tadi berkata, "Mungkin kita berdua harus keluar dan memohon kepada mereka." Namun yang lainnya menolak dan tidak ingin menjadi mainan mereka. Kapten Lee menyuruh mereka agar tidak berisik, seraya memberikan mereka semangat dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan kompromi dan menjaga lorong agar mereka tidak bisa lewat. Sementara itu di luar gedung, komplotan itu masih bersiap. Salah satu dari mereka mengatakan, "Kita mungkin punya senjata yang baik, tapi pemimpin mereka punya senjata api. Jika mereka harus bersembunyi, kita tidak bisa memaksa masuk." Salah seorang dari mereka yang juga memegang senjata api, yang sepertinya merupakan pimpinan dari komplotan itu, ia berkata, "Tidak usah memaksa masuk. Kalian matikan pasokan air utama di lantai dasar. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan." Sementara itu, di seberang jalan, Jiang Xiaoyong bersama anak dan istri Sang Seng He sedang mengamati komplotan itu. Xiao Shua bertanya pada Jiang Xiaoyong, "Paman, apa mereka orang-orang jahat?" Jiang Xiaoyong mengiyakan pertanyaan itu dan menjelaskan bahwa mereka sama dengan orang-orang yang mengganggumu dan ibumu, ucapnya sambil membidik ke arah komplotan itu dengan senapannya. Di dalam gedung, Kapten Lee menyuruh mereka menjaga tangga, sedangkan dia sendiri berniat melihat apa yang para komplotan itu lakukan di bawah. Dengan mengendap-endap, Kapten Lee menuju jendela dan mengintai keadaan di bawah. Kapten Lee melihat komplotan mereka dari atas. 7 dari mereka bersenjata lengkap dan 3 di antaranya memiliki senjata api. Saat itu tiba-tiba terjadi tembakan membuat Kapten Lee terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Komplotan itu telah ditembaki, membuat komplotan itu kebingungan. Pemimpin mereka bertanya, "Siapa di sana?" Dari atas gedung, Kapten Lee melihat orang yang dia kenali berjalan ke arah komplotan itu sambil terus menembaki mereka. Kapten Lee mengenali Jiang Xiaoyong. Dengan berjalan santai,
Beberapa orang dari komplotan itu yang menggunakan senjata api mencoba membalas tembakan Jiang Xiaoyong, namun tidak satu pun yang mengenainya. Jiang Xiaoyong bergumam, dasar amatir." Salah satu dari mereka bersembunyi di balik kotak suplai. Orang itu bergumam, "Dari mana orang gila ini berasal?" Jiang Xiaoyong terus menembak ke arah orang itu. Orang itu berteriak kepada temannya yang juga menggunakan senjata api agar segera menembak selagi dirinya diincar. Orang itu bergerak untuk menembak Jiang Xiaoyong, namun Jiang Xiaoyong segera mengarahkan senapannya ke arah orang itu dan menembaknya terlebih dahulu. Melihat temannya tertembak, orang yang bersembunyi di balik kotak suplai itu mendengar tembakan beruntun dari Jiang Xiaoyong dan berpikir bahwa Jiang Xiaoyong telah kehabisan peluru. Orang itu segera keluar dan berlari ke arah Jiang Xiaoyong sambil berteriak, "Matilah!" ucap orang itu sambil menodongkan senjatanya tepat di kepala Jiang Xiaoyong, kemudian menarik peletuknya. Namun dengan sedikit gerakan menghindar, peluru itu melewati Jiang Xiaoyong tanpa mengenainya. Jiang Xiaoyong lalu menangkap tangan orang itu dan merebut senjatanya, yang kemudian menembak dagu orang itu menembus kepalanya hingga tewas. Setelah itu, Jiang Xiaoyong berjalan memasuki gedung. Namun terdapat 3 orang yang tersisa dari komplotan itu yang bersembunyi di jalan masuk untuk menyergap Jiang Xiaoyong. Ketika Jiang Xiaoyong berdiri di sana, mereka segera menyerang. Namun bukan apa-apa, dengan sekejap mereka telah tewas. Beberapa waktu kemudian, Kapten Li dan orang-orang yang bersamanya telah berada di sana. Xiao Shuo dan ibunya juga telah berada di sana. Xiao Shuo memuji Jiang Xiaoyong keren. Di sini Jiang Xiaoyong mendapatkan pembaruan tugas dari sistem untuk merekrut korban selamat dari Taman Rongxiang. Jiang Xiaoyong lalu menanyakan siapa orang-orang yang telah ia bantai itu. Kapten Li menjawab bahwa mereka adalah sampah dari Villa Gunung Bicui. Itu bagian dari sisi selatan.